warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Rasari dengan NIM P051403210114 dari jurusan Kebidanan, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan dan Profesi tingkat 1 kelas 1A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir. Saya akan membahas beberapa materi. Untuk materi yang pertama itu mengenai kontraksi dalam persalinan. Nah, apa itu kontraksi? Kontraksi itu sendiri merupakan salah satu ciri-ciri ibu hamil mau melahirkan. Nah, di mana kondisi ini perut sang ibu itu mengencang dan keras. Dengan kata lain, kontraksi ini sendiri merupakan sensasi yang muncul apabila sang ibu itu siap untuk melahirkan. Nah, selain itu, kontraksi ada beberapa jenis. Yang pertama kontraksi dini, kontraksi palsu, kontraksi saat berhubungan intim, kontraksi persalinan, dan kontraksi inersia. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai tentang jenis-jenis kontraksi tersebut. Baiklah, yang pertama itu ada kontraksi dini. Apa itu kontraksi dini? Kontraksi dini adalah kontraksi kehamilan yang terjadi pada awal kehamilan. Biasanya ini terjadi pada usia kehamilan pada trimester yang pertama. Nah, kondisi ini terjadi karena tubuh sang ibu masih dalam proses penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang ada akibat adanya kehamilan. Nah, kondisi ini disebabkan oleh meregangnya jaringan ikat. Biasanya itu diikuti oleh perut kembung, sembelit, dan kekurangan cairan. Baik, yang kedua itu ada kontraksi palsu atau dalam dunia medis itu disebut dengan Braxton Hicks. Nah, kondisi ini normal dirasakan oleh ibu hamil. Biasanya terjadi pada usia kehamilan 16 minggu, di mana pada kondisi ini otot-otot akan mengencang. Baik, yang ketiga itu ada kontraksi saat berhubungan intim. Dokter menyarankan untuk tidak berhubungan intim pada usia kehamilan memasuki keempat dan menghentikan aktivitas tersebut pada kehamilan ke-8 bulan. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, namun tidak juga sepenuhnya benar. Hal ini dikarenakan sperma juga mengandung hormon prostaglandin, di mana hormon tersebut dapat memicu kontraksi otot rahim dan bisa menyebabkan keguguran atau bayi lahir prematur. Baik, yang selanjutnya itu ada kontraksi inersia. Apa itu kontraksi inersia? Kontraksi inersia adalah kontraksi yang disebabkan karena kelainan fisik pada ibu. Nah, biasanya kontraksi ini dikarenakan sang ibu kekurangan zat gizi seperti mengalami anemia, TBC atau hal yang lainnya. Baik, yang selanjutnya atau yang kelima itu ada kontraksi persalinan. Nah, kontraksi persalinan itu terjadi biasanya 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 20-40 detik. Frekuensinya juga meningkat hingga 5 kali dalam 10 menit. Hal ini juga disertai seperti keluarnya lendir bercampur darah, kemudian rasa ingin mengenjan. Baik, yang selanjutnya itu mekanisme kontraksi persalinan. Persalinan normal itu dipengaruhi oleh 3 penyebab. Yang pertama, kontraksi jana lahir dan bayi. Biasanya dalam keadaan normal, kontraksi dimulai dari puncak rahim hingga ke bagian bawah. Kekuatan dari kontraksi itu sendiri biasanya semakin kuat sehingga menyebabkan kepala bayi terdorong ke bawah dan menyebabkan juga pembukaan dari bagian uterus. Penyebab pembukaan tidak terjadi atau lambat terjadi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu kepala bayi itu cenderung tinggi, kemudian pintu pinggul atas sempit, distosia, kemudian bayi besar, dan pembukaan yang tidak adekuat atau tidak normal. Selanjutnya itu fetal positioning atau posisi janin dalam dunia medis untuk menggambarkan keadaan tubuh janin di dalam rahim sebelum dilahirkan. Kondisi ini seperti punggung melengkung, kepala menunduk, serta tangan dan kaki dilipat di dekat torso. Fetal positioning juga ada 2. Yang pertama itu untuk normal dan abnormal. Untuk yang normal itu yang pertama posisi janin kepalanya menghadap ke bawah, di mana kondisi ini
adalah hal umum yang terjadi pada kehamilan normal, di mana kepala sudah menghadap ke bawah sehingga bisa dilakukan secara persalinan normal. Yang kedua itu posisi posterior. Yang kedua itu posisi posterior, yaitu kepala sudah menghadap ke bawah, tetapi ibu juga perlu memperhatikan arah dari bayi tersebut. Biasanya bayi tersebut menghadap ke punggung ibu, namun tidak dipungkiri juga bisa menghadap ke arah perut ibu. Selanjutnya, posisi janin yang abnormal. Yang pertama itu ada posisi melintang. Bila posisi ini jauh dari hari persalinan, maka ibu tidak perlu khawatir karena janin bisa saja bergerak pada posisi normal mendekati hari persalinan. Namun jika posisi ini dekat dengan hari kelahiran, maka sang ibu bisa melahirkan dengan cara sesar. Yang kedua itu posisi sungsang. Posisi sungsang adalah posisi di mana kepala bayi itu berada di atas dan kakinya berada di bawah. Posisi ini menyulitkan sang ibu untuk melakukan persalinan secara normal, sehingga banyak kasus itu sang ibu harus melahirkan dengan cara sesar. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya dengan judul Adaptasi Fisiologi dan Perubahan Sistem Reproduksi pada Ibu Masa Nifas. Adaptasi fisiologi setelah keluarnya plasenta seperti hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin, HPL, Human Placental Lactogen, kemudian estrogen dan progesteron itu menurun. HPL akan menghilang dari peredaran darah ibu selama 2 hari dan HCG akan menghilang setelah 2 minggu. Kadar estrogen dan progesteron hampir sama pada yang ditemukan pada fase folikuler dari siklus menstruasi, biasanya itu 3-7 hari berturut-turut. Baik, yang selanjutnya itu perubahan-perubahan anatomi, fisiologis, dan sistem reproduksi ibu pasca melahirkan. Yang pertama itu uterus. Apa itu uterus? Uterus merupakan salah satu organ reproduksi yang berongga dan berotot. Uterus berangsur-angsur akan kecil atau involusi sehingga kembali seperti keadaan sebelum hamil. Yang kedua itu serviks. Serviks merupakan saluran yang menghubungkan ureter dengan saluran vagina dan merupakan salah satu jalan lahir saat persalinan. Setelah janin dilahirkan, serviks dapat dilewati oleh tangan pemeriksa. Kemudian setelah 6 jam, serviks hanya bisa dilewati 2-3 jari. Kemudian setelah 1 minggu, serviks hanya bisa dilewati 1 jari. Kemudian setelah 6 minggu, serviks kembali menutup. Selama proses persalinan, vagina akan mengalami penekanan dan peregangan yang sangat besar, terutama pada saat melahirkan bayi. Setelah beberapa hari setelah persalinan, vagina tetap berada dalam keadaan kendor dan akan kembali semula dalam waktu 3 minggu. Selanjutnya itu vulva. Vulva sama halnya dengan vagina, tetapi setelah melahirkan vulva akan pada bagian fabia akan sedikit lebih menonjol. Setelah pelahiran plasenta, hormon progesteron dan estrogen itu menurun sehingga meningkatnya hormon prolaktin yang dimulainya proses sintesis ASI. Nah, pada proses ini terjadinya suplai darah yang meningkat pada sekitar payudara sehingga pembengkakan vaskular sementara. Produksi ASI ini terjadi biasanya 2-3 hari. Selanjutnya itu tanda-tanda vital. Yang pertama itu suhu tubuh. Pada saat setelah melahirkan, suhu tubuh biasanya meningkat 0,5 derajat Celcius, tetapi tidak akan melebihi 38 derajat Celcius. Dan pada selama 12 jam, keadaan suhu tubuh akan kembali seperti semula. Pada saat yang kedua yaitu nadi. Pada saat proses persalinan, denyut nadi akan sedikit lebih lambat, dan pada fase nifas denyut nadi akan kembali ke seperti semula. Yang ketiga itu tekanan darah. Pada saat proses persalinan, tekanan darah akan sedikit rendah karena pada saat persalinan terjadinya pendarahan.
Yang keempat itu pernapasan. Pada saat proses persalinan, kebutuhan oksigen yang tinggi dikarenakan ibu membutuhkan oksigen yang tinggi saat mengenjan dan Jadi yang keempat itu pernapasan. Pada saat proses melahirkan atau persalinan, ibu membutuhkan oksigen yang tinggi karena untuk tenaga mengejan saat melahirkan. Kemudian itu sistem peredaran darah, volume jantung, denyut jantung, serta curah jantung meningkat karena setelah melahirkan adanya pemutusan peredaran darah ke plasenta sehingga denyut jantung meningkat. Kemudian sistem pencernaan pada ibu setelah melahirkan biasanya itu sampai 1-3 hari sistem pencernaan dan nafsu makan akan kembali normal. Kemudian pada sistem perkemihan, buang air kecil selama 24 jam itu terasa sulit karena disebabkan oleh hormon estrogen yang bersifat menahan air. Namun ibu akan buang air kecil dalam jumlah besar selama 12-36 jam setelah melahirkan. Kemudian pada sistem integumen. Nah, setelah melahirkan adanya perubahan hiperpigmentasi pada bagian wajah, kemudian leher, mamae, itu disebabkan karena beberapa hormon namun akan menghilang setelah masa nifas. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai anatomi payudara. Payudara wanita juga disebut sebagai glandula mamaria, merupakan salah satu alat tambahan reproduksi yang terletak pada fascia superficialis, dinding rongga dada di atas musculus pectoralis major dan dibuat stabil oleh ligamentum suspensorium. Baiklah, yang selanjutnya itu ada struktur mikroskopis payudara. Payudara itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu korpus atau badan, yang kedua ada areola, yang ketiga itu papila atau puting. Nah, pada korpus itu terdapat alveolus yang berfungsi untuk memproduksi susu. Bagian dari sel alveolus yaitu sel akiner, kemudian sel otot polos, kemudian pembuluh darah, jaringan lemak. Yang kedua itu areola. Areola merupakan daerah kehitaman pada payudara dan akan membesar pada saat kehamilan, disebut juga sebagai tuberculum Montgomery. Yang ketiga itu ada papila atau puting, merupakan bagian yang menonjol pada payudara yang tersusun atas jaringan erektil dan merupakan bagian yang peka. Baik, yang kedua itu struktur mikropis dari payudara. Setiap lobus itu tersusun dan berisi atas bagian sebagai berikut. Yang pertama itu ada alveoli yang berfungsi untuk mensekresi air susu. Yang kedua itu ampula, bagian yang berfungsi sebagai menyimpan air susu, terletak di bawah areola. Yang selanjutnya itu ada drainase atau aliran. Kemudian ada ductus lactifer, dan yang terakhir ada vaskularisasi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai periode neonatus. Periode neonatus itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu periode transisional dan pasca transisional. Untuk periode transisional itu dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama, periode pertama reaktivitas, yang kedua itu fase tidur, yang ketiga itu periode kedua reaktivitas. Yang pertama itu reaktivitas pertama atau yang disebut dengan the first period of reactivity, dimana dimulai pada saat persalinan dan berakhir setelah 30 menit. Karakteristik bayi pada fase ini, yang pertama itu denyut jantung cepat dan pulsasi tali pusat jelas. Fluktuasi warna dari merah jamu ke pucat cyanosis. Memiliki sedikit jumlah mukus, menangis dan refleks hisap yang kuat. Frekuensi nadi apikal yang kuat dengan irama yang tidak teratur. Frekuensi pernapasan mencapai 80 Z per menit dengan irama yang tidak teratur. Yang kedua itu fase tidur, terjadi 30 menit sampai 2 jam setelah persalinan. 2. Fase tidur. Fase tidur berlangsung selama 30 menit sampai 2 jam persalinan. Tingkat tarif pernapasan menjadi lebih lambat. Bayi dalam keadaan tidur.
Suara usus muncul namun berkurang. Selama masa tidur memberikan kesempatan bayi untuk proses pemulihan setelah persalinan. Dan periode transisi ke kehidupan luar uterin. Selanjutnya yang ketiga itu reaktivitas kedua atau the second period of reactivity atau transisi yang kedua. Berlangsung 2-6 jam masa persalinan. Jantung bayi labil dan adanya perubahan warna kulit. Pemberian makan awal penting untuk mencegah hipoglikemia dan stimulasi pengeluaran kotoran untuk mencegah penyakit kuning. Baik, yang selanjutnya itu periode pasca transisional. Nah, setelah melewati masa transisi, bayi akan dipindahkan ke ruang bayi yang normal atau ruang bersama dengan ibunya. Asuhan bayi baru lahir normal itu biasanya mencakup pengkajian tanda-tanda vital seperti suhu aksila, frekuensi pernafasan, denyut nadi apikal selama 4 jam, pemeriksaan fisik selama 8 jam, pemberian ASI on demand, mengganti popok serta menimbang bayi setiap 24 jam. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.